Cek cek tes tes mic hidup ya? Cek tes mic tes tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang salat maghrib yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini berkat taufik dan inayah dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di masjid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam naungan rahmat serta kasih sayangnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa membimbing kita kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Kajian kita di malam hari ini masih berkaitan dengan sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu perjalanan yang sangat indah, sebuah kisah yang tidak pernah bosan untuk senantiasa dibaca. Dialah kisah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama bagi kita selaku umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi, maka sudah seyogyanya,
sudah seharusnya bagi kita untuk lebih mengetahui bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad, bagaimana kisah hidupnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana pula akhlak dan budi pekertinya. Karena dengan kita terus mempelajari dan juga mendengar teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin besar dan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Wa alamatu hubbi kathratu dzikri. Di antara tanda cinta seorang itu, maka dia akan banyak mengingatnya. Kalau orang itu cinta terhadap nabinya, tentu dia akan banyak mengingat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Karena memang metode dakwah yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ad-da'watu al-aqrab fal-aqrab. Ya, dakwah dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya. Ya, begitu pula syariat kita mengajarkan kepada kita di mana seseorang itu harus memulai dari dirinya terlebih dahulu. Kemudian yang terdekat, seperti itu. Ibda bi nafsi, kata Nabi sallallahu wa biman ta'ud. Mulailah dari dirimu dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karenanya ketika turun perintah dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi kita Muhammad SAW untuk mendakwahkan terlebih dahulu keluarganya. Dan ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala menyinggung kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari permulaan kenabiannya sampailah hijrahnya Nabi Musa bersama Bani Israel. Kemudian lolosnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian bagaimana tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya ataupun bala tentaranya, ya. Dan kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan itu adalah rincian. Ya, rincian ini semata-mata dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Agar di hadapan beliau dan para sahabatnya telah mendapati contoh bahwasanya yang berdakwah ini bukan hanya engkau wahai Muhammad. Nabi-nabi sebelummu pun telah berdakwah. Ya. Perjuangan ini bukan hanya para sahabatmu saja, tapi para hawariyun, kaum-kaum terdahulu, pengikut nabi-nabi mereka pun telah berjuang. Sebagaimana mereka juga mengalami yang namanya pendustaan, penindasan, ya, maka itu pula yang akan kau alami. Ya, itu pula yang akan kau alami. Ya, segala resiko, ya, dalam berdakwah
yang telah didapati oleh nabi-nabi sebelumnya, maka itu pula yang akan engkau rasakan. Sehingga jiwa ini telah ada persiapan, ya, persiapan yang matang. Selain itu, surat Asy-Syura juga berbicara mengenai nasib ataupun akhir yang akan dialami oleh para pendusta, para rasul. Ya, Allah SWT mengkisahkan, menceritakan bagaimana akhir kehidupan bagi orang-orang yang mendustakan rasul ini. Bagi mereka yang memusuhi para al-anbiya, Allah kisahkan, Allah sampaikan. Agar apa? Agar menjadi ibrah, pelajaran bagi mereka-mereka yang telah Allah sampaikan kepadanya dakwah Rasul. Hati-hati, jangan sampai dia termasuk orang-orang yang mendustakan Rasul. Ya, orang-orang yang telah sampai kepada mereka seruan dakwah ini, ya, maka jangan dia menghalang-halanginya, jangan dia memusuhinya. Ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib dan seterusnya, ketika mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Ya. Jadi ayat ini sebagai bentuk persiapan untuk Nabi Muhammad SAW sebelum beliau memulai dakwah. Setelah turunnya ayat tersebut, maka Rasulullah SAW mengundang para kerabat terdekatnya, Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan Nabi SAW yang disertai beberapa orang dari Bani Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, jadnya, kakeknya, yang mereka berjumlah kurang lebih 45 orang laki-laki. Namun tatkala Rasulullah akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotong pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seraya dia mengatakan, wahai Muhammad, mereka yang datang ini, mereka yang datang saat ini, mereka adalah paman-pamanmu dan juga para sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah, ya, agama barumu ini. Ketahuilah bahwasannya kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Ya, artinya kalau engkau dakwah terus ini, kita sebagai kaummu, kerabatmu tidak mampu untuk membelamu, tidak cukup untuk membelamu. Ya, kita tidak mampu untuk melawan seluruh bangsa Arab. Dan aku adalah orang yang paling pantas untuk mencegahmu, kata Abu Lahab. Ya, cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu, ya, bagi mereka jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah ketimbang seluruh bangsa Quraisy ataupun bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih buruk, lebih jelek dari apa yang kau bawa ini, wahai Muhammad. Ya, ketika Nabi SAW dikatakan seperti itu, Nabi SAW hanya terdiam saja. Ya, Nabi SAW tidak berbicara, tidak membantah sedikit pun. Ya. Di lain waktu, beliau undang lagi mereka. Beliau undang lagi kerabat-kerabatnya tadi, paman-pamannya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta pertolongan kepadanya, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Sesungguhnya aku adalah
utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Sungguh kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanyalah surga yang abadi atau neraka yang kekal abadi. Ya. Sampai di sini saja. Nabi SAW mengumpulkan keluarganya dan beliau sampaikan. Maka berdirilah Abu Talib, paman Nabi SAW. Beliau mengatakan, alangkah senangnya jika kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Ya. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka, kata Abu Talib. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespon apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, wahai ponakanku, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu ini. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu, membelamu, hanya saja diriku tidak memiliki kecukupan dalam keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muttalib, kata pamannya Abu Talib, ya, ayahnya Ali bin Abi Talib. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW sangat mencintai pamannya Abu Talib, dan beliau pun dari kecil dirawat, dibesarkan oleh pamannya ini Abu Talib. Ya. Sehingga kita kenal kisah ketika Abu Talib akan wafat, maka Nabi SAW pun menjenguknya. Ya, di akhir-akhir hayat Abu Talib, beliau berdakwah kepada pamannya ini, kembali menawarkan Islam. Karena pembelaan pamannya ini luar biasa, ya, terhadap dakwah Nabi SAW. Beliau merespon dan sangat mengerti apa sih yang diinginkan Nabi SAW ketika mendakwahkan kerabatnya itu. Selain keislaman agar sampai kepada mereka, yang diinginkan oleh Nabi SAW juga pembelaan keluarganya. Sebelum yang lainnya. Ya, pembelaan keluarganya terhadap dirinya. Makanya Abu Talib mengatakan, aku adalah orang yang paling cepat merespon dan mengerti apa yang engkau inginkan wahai Muhammad. Demi Allah, aku akan membelamu. Ya, demi Allah, lanjutkan apa yang engkau diperintahkan dengannya. Hanya saja aku belum memiliki kecukupan dalam keberanian untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ya. Maka ketika itu berkata Abu Lahab, demi Allah, ini benar-benar aib yang sangat besar dalam keluarga kita. Ya, dia ajak keluarga yang lainnya, mari kita cegah Muhammad ini sebelum orang lain mencegahnya. Ya. Lalu Abu Talib mengatakan, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, maka kami akan senantiasa membela Muhammad. Setelah Nabi merasa yakin akan janji pamannya ini, di mana beliau akan menjaga Nabi SAW, ya, akan senantiasa melindungi ponakannya ini dalam menyampaikan tugas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu hari Nabi SAW juga pernah berdiri di atas bukit Safa, ya, bukit Safa. Seraya beliau mengatakan, ya Sabaha, ya Sabaha, seruan yang biasanya diucapkan ketika pagi hari menjelang peperangan, ya, yang menunjukkan peringatan dan perhatian yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, ya Sabaha, ya Sabaha, sehingga berkumpullah manusia, sampai orang-orang yang saat itu tidak mampu hadir pun mereka tidak mau luput dari apa yang akan disampaikan.
Mereka utus orang-orang mereka agar dapat mendengar kiranya apa yang akan disampaikan oleh Muhammad, ya, Muhammad ini. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan kisah bagaimana Nabi SAW ketika naik ke Bukit Safa, lalu beliau mengatakan, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tidak lama mereka pun berkumpul, ya, karena begitu pentingnya panggilan tersebut, masing-masing mengutus, ya, tidak ada yang kalaupun mereka tidak hadir maka mereka utus-utusan. Kemudian Nabi mengatakan, apa pendapat kalian kalau aku memberitahukan kepada kalian ada segerombolan pasukan berkuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan diriku? Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka serentak mengatakan, iya, kami akan mempercayaimu, karena kami tidak pernah mendapati dirimu kecuali jujur. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih. Maka berdiri lagi Abu Lahab ini, seraya mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hidupmu. Alihada jama'tana, apakah hanya untuk mendengar celotehan itu engkau kumpulkan kami di sini? Maka Nabi SAW tidak membantah pamannya ini, tidak membantah Abu Lahab, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang membela nabinya. Turunlah surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Al-Imam Muslim beliau meriwayatkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, ya, di mana Nabi SAW beliau mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mampu, ya, menyelamatkan kalian dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Bani Ka'ab, qu anfusakum, ya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, karena sungguhnya aku tidak mampu menyelamatkan kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali, mintalah kepadaku harta, mungkin itu yang bisa ayahmu berikan. La ughni anki minallahi syai'a, namun aku tidak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kekerabatan denganku yang senantiasa akan aku sambung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan beliau, kekerabatan, orang-orang yang dekat, akan kebenaran risalah yang beliau bawahi. Ya, semua hubungan antara dirinya dengan mereka, demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudidayakan oleh orang-orang Arab akan melelehkan, ya, akan meleleh di dalam panasnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini merupakan bentuk keseriusan Nabi SAW dalam mendakwahi keluarganya. Ya. Teriakan lantang pula diserukan oleh Nabi SAW ketika puncaknya saat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah Allah perintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Ya, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau juga membacakan kitabullah Azza wa Jalla kepada mereka, menyampaikan ajakan untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan apa yang pernah didakwahkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, di mana mereka mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata karena engkau tidak memiliki Tuhan kecuali hanya Allah. Itu seruan seluruh para nabi sampai pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau serukan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala karena kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memamerkan praktek-praktek ibadahnya, ya, praktek-praktek ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan orang-orang musyrikin, ya, di depan mereka. Beliau lakukan di halaman Ka'bah di siang hari secara terang-terangan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Namun kemudian antara mereka, yaitu yang sudah masuk ke dalam agama Islam ini, dengan keluarga mereka yang belum masuk ke dalam agama Islam, terjadilah gap, perselisihan. Ya, saling benci, saling menjauhi, saling memusuhi. Tentu melihat pemandangan yang seperti ini, kaum Quraisy merasa gerah, ya, semakin benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga sepanjang hari-hari tersebut ada hal lain juga yang membuat kaum Quraisy gundah gulana, yaitu hanya berselang beberapa hari atau beberapa bulan saja dari dakwah terang-terangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tanpa terasa musim haji akan tiba. Musim haji akan tiba. Nah, sama seperti hari-hari kita ini. Ya, maka kaum Quraisy berpikir, kalau musim haji akan tiba, artinya delegasi-delegasi Arab itu akan datang ke Ka'bah ataupun ke Mekah. Sehingga mereka berembuk, kita harus menyatukan pendapat tentang Muhammad ini. Kiranya nanti delegasi-delegasi bangsa Arab tersebut datang kepada kita ke Mekah ini, apa yang akan kita katakan tentang Muhammad ini? Kita harus menyatukan visi misi, ya, menyatukan pendapat. Jangan sampai silang pendapat. Ya, ini akan merobohkan argumen kita nanti. Ya, jangan sampai yang satu justru membantah yang lainnya. Jangan sampai yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Ya, nah ini. Akhirnya mereka berkumpul di rumah Al-Walid bin Mughirah. Kumpul mereka. Ya, di rumah Al-Walid bin Mughirah. Mereka berkumpul di sana untuk menyepakati apa kiranya yang harus kita katakan kepada delegasi-delegasi Arab, orang-orang yang akan datang melaksanakan ibadah haji ini, agar tidak mengikuti Muhammad. Maka berkata Al-Walid ibn Mughirah, ya, sampaikan pendapat-pendapat kalian, ya, yang itu akan kita jadikan acuan. Lalu orang-orang yang hadir tadi mengatakan, enggak, justru engkaulah yang menyampaikan pendapatmu. Kami akan pegang
apa yang engkau katakan tentang Muhammad. Walid kembali mengatakan, tidak, kalian saja katanya. Kalian dululah. Apa kiranya yang kalian katakan tentang Muhammad ini? Nanti saya akan menilai mana yang lebih pas, mana yang lebih cocok. Agar orang-orang yang datang ke Mekah tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata sebagian mereka, ya, mengutarakan pendapatnya, ya, katakan saja bahwasanya Muhammad itu seorang dukun, sehingga orang-orang harus waspada dari dia. Hati-hati, di Mekah ada seorang dukun yang bernama Muhammad. Maka Walid mengatakan, demi Allah, ya, dia bukan seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana praktek-praktek perdukunan. Kita tahu mantra-mantra perdukunan pun kita hafal. Masa jahiliyah. Mereka pun juga mempraktekkan perdukunan. Kita tahu bacaannya, mantranya. Tapi yang disampaikan oleh Muhammad bukan praktek perdukunan. Nggak cocok kalau dikatakan dukun. Berdiri lagi yang lain. Kalau gitu kita katakan saja dia orang gila, majnun. Maka Al-Walid ini lagi mengatakan, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita tahu bagaimana esensi orang gila. Ya, bagaimana kategori orang yang tertutup akalnya. Bagaimana apabila orang tersebut kerasukan dan yang lainnya. Tidak cocok kalau kita katakan dia orang gila. Kemudian yang lain lagi mengatakan, kalau begitu katakan saja dia seorang penyair, syair, ya, penyair yang sering membuat kata-kata gombal ataupun kata-kata yang tidak bagus, ya. Maka kembali lagi Al-Walid mengatakan, demi Allah, dia pun bukan seorang penyair. Kita sangat kenal bagaimana seluk-beluk syair. Bagaimana hajaz, bagaimana qarib, bagaimana makbut, bagaimana mabsut. Kita faham tentang syair. Apalagi bangsa Arab di saat itu sangat berbangga-bangga dengan syair. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini bukan syair. Lalu apa? Berdiri lagi. Kalau gitu kita katakan dia sebagai tukang sihir. Ya, maka berkembali lagi Al-Walid mengatakan, demi Allah, dia bukan penyihir. Kita sudah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam buhulnya, bagaimana juga macam-macam nafas, ya, nafasat fil uqad, ya, hembusan-hembusan tukang sihir tersebut. Kemudian bagaimana uqad, ikatan-ikatan dan buhul-buhul tersebut. Dan Muhammad tidak mempraktekkan yang seperti ini. Akhirnya nyerah semuanya. Kalau gitu, kembali lagi kepada engkau, wahai Walid. Apa kiranya engkau katakan tentang Muhammad ini? Maka Walid mengatakan, tunggu sejenak, biar saya pikir. Karena susah memang. Ya, terbantahkan semuanya. Lemah. Berikan saya waktu, saya berpikir. Kira-kira dari apa yang kalian paparkan, mana yang mendekatilah. Walaupun tidak, kita sadar itu bukan, tapi minimal yang mendekati. Berpikir berat Walid ini, ya, sampai akhirnya dia mengatakan yang lebih mendekati adalah dia sebagai penyihir. Ya, dia sebagai penyihir. Kenapa saya pilih penyihir? Karena dia membuat keluarga yang tadinya saling cinta mencintai akhirnya bermusuhan. Ya, nah itu argumennya. Ya, tadinya saling damai akhirnya bermusuhan. Sudah masuk waktu Isya belum? Belum ya? Bermusuhan. Kayaknya kita sepakat dia sebagai tukang sihir. Ya. Maka berkaitan dengan peristiwa ini,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Mudaththir yang luar biasa sekali. Ya, surat Mudaththir ini termasuk surat Makkiyah awal-awal yang turun. Lihat bagaimana indahnya kalamullah azza wa jalla. Bagaimana mukjizat Al-Qur'an ini dalam membantah orang-orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Walid ini. Walid bin Mughirah. Dalam ayat surat Mudaththir ayat yang ke-18. Allah ceritakan innahu fakkara wa qaddar. Sungguh dia telah memikirkan dan menyiapkan apa yang akan ditetapkan, dilabelkan, disematkan kepada Muhammad. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia bisa melabelkan dan menetapkan hal tersebut? Tsumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi celakalah dia, kata Allah SWT, bagaimana dia bisa menetapkan hal tersebut. Tsumma nadhar. Kemudian dia pun merenung, kata Allah. Memikirkan. Tsumma abasa wa basar. Lalu berwajah masam, lagi cemberut. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata bahwasanya Al-Quran ini yang dibawa oleh Muhammad hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Apa jawab dari Allah SWT? Sauslihi saqar. Kelak aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka mas saqar. Lihat bagaimana kalamullah bersajak. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Yang tidak meninggalkan lagi tidak menyisahkan. Lawahatu lil bashar. Yang menghanguskan kulit-kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar. Di atasnya ada 19 malaikat yang menjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun, dan seterusnya. Sudah azan? Kita azan dulu. Baru kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Nah, berkaitan dengan peristiwa berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy di rumah Al-Walid ibn Mughirah, bagaimana Al-Walid bersikeras memikirkan kiranya label apa yang bisa disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang bangsa Arab yang lainnya menolak mereka ataupun menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Mudaththir, mengkisahkan tentang perkumpulan ini, wabil khusus tentang Al-Walid bin Mughirah. Ya, bagaimana dia bersikeras memikirkan, merenung, ya. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengatakan celaka dia. Bagaimana dia bisa menyematkan nama ataupun laqab tersebut kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia merenung lagi, harusnya dia dari renungan tersebut tercerahkan bahwasanya apa yang dibawa Nabi SAW ini adalah satu al-haq, kebenaran. Tapi kembali lagi dia tetap menetapkan suatu laqab, suatu gelar, ya, yang buruk kepada Nabi, sehingga Allah katakan celaka. Ya, bagaimana dia bisa menetapkan hal tersebut? Sa'uslihi saqar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Yang tidak menyisahkan, ya, yang tidak meninggalkan dan tidak juga membiarkan. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit-kulit manusia, alaiha tis'ata asyar, di mana di atas neraka syaqar tersebut terdapat 19 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan 19 tersebut, ya, yang menjaga neraka tersebut melainkan para malaikat-malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, dan tidaklah kami jadikan jumlah bilangan tadi 19 melainkan dia merupakan cobaan dan ujian bagi siapa? Lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir, agar mereka waspada, agar mereka berfikir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, dan agar semakin bertambah yakin orang-orang yang telah diberikan kitab. Wa yazdadal ladzina amanu imana,
dan bertambah pula keimanan orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang ahlul kitab, kata Allah SWT. Waliyaqul alladzina fi qulubihim marad, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya memiliki penyakit serta orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang diinginkan Allah dari perumpamaan ini, ya. Kadzalika yudillullahu may yasha, demikianlah, ya, demikianlah jikalau Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, wa yahdi may yasha, begitu pula demikianlah jikalau Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah hal tersebut melainkan peringatan bagi manusia, ya, dan seterusnya. Kalla wal qamar, sekali-kali tidak, demi bulan, wal laili id adbar, ya, dan demi malam ketika dia telah berlalu, was subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila mulai terang. Innaha laihdal kubar, sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, bagi siapa di antara kalian yang mau maju, artinya berubah, atau dia tetap berada dalam kemunduran, ya. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, ya. Kalau kita teruskan, luar biasa maknanya, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, ya, pertolongannya kepada nabinya, ya, setelah mereka sepakati tadi untuk mengatakan nabi sebagai apa tadi? Penyihir. Maka mulailah mereka bertebaran, menyebar di gang-gang, di setiap pintu-pintu yang sekiranya nanti akan dilalui jamaah yang akan berhaji, ya. Mereka memberikan peringatan, hati-hati, di Mekah sekarang sudah ada penyihir namanya Muhammad, ya. Tak kalah lagi peran Abu Lahab, kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dia selalu mengekor, ya, dia selalu mengekor, membututi Nabi SAW di belakangnya, dan selalu memotong apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Seraya dia mengatakan, jangan kalian ikuti Muhammad ini, ya, jangan kalian dengar Muhammad ini karena dia membawa agama baru, dia adalah seorang pendusta. Ternyata di lapangan juga pecah lagi. Tadi sudah sepakat ingin mengatakan apa? Penyihir, ya. Begitulah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, ya. Kalian mengira mereka bersatu padu, pada hakikatnya mereka terpecah belah juga, ya. Karena tadi, ya, al-haq, suatu kebenaran itu tidak bisa dibantahkan, ya, tidak bisa dibantahkan. Dan seperti inilah metode-metode orang-orang yang mengembosi dakwah. Ketika mereka tidak mampu lagi berargumen secara ilmiah, maka pakailah dengan label, menamakan dengan nama-nama yang seakan-akan menyeramkan. Hati-hati, ini teroris misalnya. Hati-hati begini, macam-macam. Ya. Tapi justru ketika orang-orang kafir Quraisy mewanti-wanti orang-orang yang datang ke Mekah, akhirnya hal tersebut membuat pusat perhatian orang-orang bangsa Arab. Ada apa sih sebenarnya? Penasaran akhirnya, ya, sehingga Nabi SAW mendapatkan promosi gratis. Akhirnya orang semakin penasaran, justru nama Nabi SAW menjadi buah bibir seantero negeri
Arab. Ya, sampai ada orang penasaran juga mau datang, mana sih yang namanya penyihir Muhammad ini? Ya, sampai seperti itu. Begitulah hibati fillah. Ya, terkadang kita juga merasa sesuatu itu buruk, padahal belum tentu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau mengira itu adalah buruk, ternyata itu yang baik. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, "Idza aradallahu nasra fadilatin." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat suatu keutamaan yang ada pada hambanya, atathu bil lisanil hasud. Maka Allah datangkan melalui lisan-lisan orang yang hasad. Ya, lihat ketika Allah ingin memunculkan keutamaan seseorang, mungkin karena keikhlasannya dia menyembunyikan amal kebaikannya, karena keikhlasannya dia tidak mau tampil, tidak mau apa. Ya, ketika Allah SWT hendak memperlihatkan karunia dan keutamaan hamba ini, Allah datangkan melalui lisan-lisan orang yang hasad. Ya, sama seperti apa? Ud, kayu gaharu. Kalau tidak dikenakan bara api, maka tidak akan keluar semerbak harumnya. Semakin dibakar, maka semakin harum. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan, kami persilakan. Tidak ada, ya? Baik, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, ya. Intinya bagaimanapun apa yang setelah kita dapati bagaimana dakwah Nabi SAW, maka ini sebagai motivasi bagi kita pula untuk semangat dalam berdakwah. Ya, semangat dalam berdakwah. Dan tidaklah seseorang itu berupaya dia berdakwah sebagaimana apa yang didakwakan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, melainkan dia pun akan diuji. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersabar. Ya. Demikian kajian di malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan dan diluruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.